22 Maret jam kurang lebih jam 3-an. Jam-jam orang mencari sahur. Kebetulan aku udah sahur. Ini cuma mau keliling aja. Keliling muter-muter nggak jelas. Cuma mau nunjukin bagaimana suasana sahur jalanan di Malang di jam-jam sahur lah, jam 3 gitu. Ya orang-orang pada keluar nyari makan. Terus yang beberapa yang kulihat ya, wah itu bangunin sahur tuh kayaknya tuh, kantin tahu apaan, tapi jujur aja nggak tahu. Tapi sebetulnya aku juga mau sambat, gila negara ini ada aja masalahnya ya. Lu ingat hari Kamis kemarin itu ada sebuah rancangan undang-undang yang disahkan jadi undang-undang RUU TNI, yang mana undang-undang itu batal membuat ABRI difungsi kembali, TNI difungsi kembali. Jadi ya namanya ABRI sekarang jadi TNI karena semakin luasnya cakupan yang bisa dimasukin oleh ABRI. Dulu hanya beberapa aja, terbatas, kayak 2 perusahaan gitu ya, itu juga hanya terbatas yang dimiliki ABRI. Sekarang bukan dimiliki, dikuasain, bukan dikuasain juga dipimpin. Nah, ABRI bisa masuk ke sana tuh terbatas gitu, hanya beberapa aja. Sekarang itu diperlebar lagi, diperluas lagi perusahaan-perusahaannya. Nah, sebetulnya isunya itu aku kurang paham ya, maksudnya ini asal muasalnya dari mana. Tapi kalau aku boleh beropini, harusnya boleh, negara demokrasi kan katanya, walaupun kita dikatain anjing menggonggong sama seseorang di atas sana. Tapi ya ini opiniku, ini intuisiku. Jadi sebelumnya itu Bulog, aku lupa itu direkturnya kalau nggak salah, itu diangkat dari TNI. Nah itu mulai rame tuh. Oke, mungkin make sense karena untuk tujuan ketahanan pangan. Tapi menurutku, apakah tidak lebih baik kalau itu yang megang ya orang-orang yang paham mengenai tata kelola pangan? Nggak, jangan malah dari TNI. Bangunin sahur ke orang harus banget dari kantin-kantin. Masalahnya itu dari situ. Itu opini ku ya. Itu opini pertama. Mungkin nggak di situ. Opini kedua aku, sebetulnya siapa sih yang pengen undang-undang ini gitu? Kayak kita loh, rakyat aja sampai demo. Dan yang sangat disayangkan memang polisi itu nggak diuntungin sama undang-undang ini. Kok yang mereka turun gitu, malah melawan mahasiswa, malah melawan rakyat sipil yang ikut demo, yang menolak difungsi ABRI ini. Bacot lah ketika kalian bilang ya kan nanti biar bisa kayak Vietnam, buktinya Vietnam bisa. Ya kalau kayak Vietnam kayak Cina, kalau kayak ya Korea Utara gimana kok? Itu dia. Oke, kembali ke opini gua. Sebenarnya siapa yang pengen gitu kan? Kalau emang rakyat yang pengen, rakyat yang mana? Cobalah ambil survei, anggap di setiap provinsi ambil berapa orang survei yang bener-bener random sampling gitu. Pilih orang secara acak. Siapa yang mau undang-undang ini? Berapa persen? Nah itu tuh, coba diujikan lah gitu. Kalau katanya dari rakyat, tapi kembali lagi siapa yang mau? Opini ku adalah mungkin adalah orang yang lebih berkuasa daripada kader-kader partai itu. Siapa lagi?
siapa lagi kalau bukan ya you know lah, sekarang siapa ketua partai yang jadi presiden? Nah itu, apalagi backgroundnya militer. Kenapa aku bisa beropini seperti itu? Ya sesimpel dia bisa menyuruh bawahannya, meminta bawahannya untuk ayo udahlah ya, coba buat undang-undang gitu kayak gini. Tapi atas nama DPR. Apalagi sekarang kan kabinetnya obesitas nih. Sorry, bukan kabinet, koalisinya obesitas. Oposisi pun cuma PDI pun gue yakin pasti didesak terus gitu. Apalagi Hasto kena korupsi, kasus korupsi. Nah itulah makin didesak. Jadi ya logikaku seperti itu. Mungkin ayo bantah lah gitu opini itu. Kalau memang aku salah, bantah opini itu, tapi tunjukkan buktinya yang konkret, yang bisa menunjukkan bahwa ini memang dia tidak melakukan omongan kepada bawahannya. Ini seperti itu opiniku yang kedua. Dan yang bikin aku jengkel adalah sepenting apa sih undang-undang ini? Maksudku gini, kalau memang dari pihak TNI, aku nggak menjelekkan TNI ya, cuma aku menjelekkan esensi undang-undang ini. Kalau memang dari TNI yang karena mereka itu kelebihan orang untuk jabatan tertentu karena pangkatnya sudah tinggi, dan kalau memang itu mau dialih fungsikan menjadi direktur perusahaan, ya sudah buat dia menempuh pendidikan yang sama dengan masyarakat sipil lainnya. Kasih dia fasilitas untuk ambil S1 atau D4 atau D3 di jurusan yang relevan. Jangan malah merusak undang-undang. Jangan buat mereka masuk lebih luas ke ranah sipil. Jangan, aku baru aja baca bahwa TNI itu sudah menyentuh wilayah cyber. Aku nggak paham maksudnya kenapa cyber harus dicekal sama TNI, kenapa tidak? Ya sudah, cyber itu sendiri, tapi dia bisa berkoordinasi dengan TNI ataupun Polri. Jadi dia independen gitu. Nah itu, tadi aku barusan baca, entah benar atau tidak, tapi katanya sudah seperti itu. Sumpah, kayak cuma mau Soeharto atau Orba 2.0 gitu, lu mau mempertahankan kekuasaan lu gitu dengan membuat TNI itu berada di sipil. TNI itu karena lu punya punya kemampuan untuk koordinir orang TNI, lu bisa membuat TNI jadi sipil, sehingga sipil itu makin nyempit lah ruang geraknya. Entahlah ini apa yang terjadi sama negara Indonesia ini. Sak lah kata gua teh. Dia gua kesel banget. Belum lagi sekarang, bukan sekarang, di hari yang sama gua baca berita tepatnya ya, itu sebuah majalah, bukan majalah, media independen dikirimin kepala babi. Maksudnya apa? Lu nyuruh orang-orang mereka masak kepala babi gitu, atau emang mau nengol? Udahlah, sekarang gini, mereka independen kok, mereka berusaha objektif kok, mereka juga ngomong menggunakan data hasil yang dikumpulkan, dan itu dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin tidak konkret 100%, tapi yang jelas itu bisa dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba dikirimin kepala babi, yang jelas itu pasti dari orang yang tidak sepakat dengan media itu.
orang yang entah orang tak kelompok, gue nggak tahu, yang pastinya jengah, pastinya gerah gara-gara media itu selalu memberitakan, mewartakan hasil yang mereka temukan secara objektif. Yang mana selama gue mendengarkan media itu ya mereka selalu mengkritik pemerintah. Ya bisa jadi gue nggak tahu itu kepala babi dari golongan mana, tapi kalau gue boleh beropini dengan ilmu cocokologi ya itu dari kelompok yang mendukung pemerintah sebagai bentuk pemungkaman. Tuh hal yang membuat gue kesel juga tuh. Nah, ada lagi ini satu ulah dari PSSI ganti pelatih di tengah tren positif, bahkan pemainnya aja bingung. Lakat bangun aja bingung kenapa harus ganti pelatih, dan terbukti pelatih yang dibawa ya awalnya kita sudah mempermasalahkan si pelatih ini kan, rekodnya yang buruk, terus banyak kasus, punya utang sekian. Bahkan yang paling jengkelin memang sebetulnya kayak gue nggak tahu bener atau enggak, tapi katanya ketika wawancara cuma dia doang yang datang, dan itu karena memang wawancaranya diadain di hari Natal, cuma dia doang yang datang. Gue nggak paham sih maksudnya gimana. Dan wawancara itu dilakukan pada saat kita punya pelatih dengan tren positif itu, dan terbukti di hari Kamis, di hari yang sama dengan undang-undang itu disahkan, undang-undang sialan itu disahkan, kita kebantai 5-1. Sok-sokan main terbuka. Gue nggak paham bola, memang gue nggak yang sepaham pelatih yang punya lisensi Asia Pro atau apa, gue nggak paham itu, tapi gue paham bagaimana taktik itu bekerja. Gue cukup paham. Lu bayangin Indonesia Australia sama yang terbuka. Oke, kita banyak peluang, tapi yang jadi gol cuma satu. Gua nonton aja CM-nya mentok dulu, mau ngasih bola kemana, ujungnya balik ke back-nya long, jadinya long pass. Terus wingback juga, ya kalau bola melihat dari eranya STY, wingbacknya naik turun, terus ketika dia naik ada yang over. Ini wingbacknya aja ngambang di tengah, ketika kena serangan wingbacknya nggak bisa cepet over, nggak bisa cepet melindungi bola karena nggak ada yang nge-cover posisinya. Dan kita kalah 5-1. Gue oke lah kalau kalah 1-0, 2-0. Gue masih terima karena memang kualitas kita jauh di bawah Australia gitu. Chemistry bagus, langganan Piala Dunia, rankingnya jauh banget sama kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kok kita kalahnya 5-1 gara-gara ada kepikiran buat main total football ala Belanda. Lawannya Australia. Iya, kalau lawan Malaysia pun masih oke, Malaysia, Singapura oke lah gitu. Atau negara-negara yang kayak Cina gitu kan, walaupun kemarin kita kalah sama Cina dari gara-gara kita main terbuka itu. Tapi menurut gua kok sombong amat lu main terbuka gitu. Kok kata gua bunyi lagi ya. Kita nggak perlu bunyi juga alarm biasa. Kok kita sombong amat main terbuka gitu. Terus juga kok bisa lu kepikiran ganti pelatih. Ini buat yang ngomongin suruh ganti pelatih dan lainnya terrealisasikan ya. Thohir lah, Expo siapa lah itu. Kok lu bisa kepikiran ganti pelatih ketika tren positif itu ada di lu gitu. Wow, ini pertama tengah kompetisi yang ketemu pemain tuh cuma sebentar.
bisa ganti pelatih. Itu pertama. Kenceng banget motor, ntar nyebrang dulu lah. Terus yang kedua, pelatih yang dipilih pun kagak paham pemain. Gue inget banget abis nonton itu, gue masih emosi kan. Terus ada salah satu cuitan di S dari siapa yang juara FM dulu tuh, gue lupa mana kalau nggak salah namanya. Dia menganalisis 3 pemain bek kita deh. Waktu yang gue baca J.I. Jazz nggak pernah main high press. Terus kedua, Miss Jazz selalu main 2 CB, nggak pernah main 3. Terus Calvin Fredong mainnya LB gitu. Itu tanda bahwa ya si pelatih itu nggak tahu karakteristik pemain, dan terbukti kan ketika kita main high press apa gol yang kedua kalau nggak salah itu J.I. Jazz nggak bisa ngapa-ngapain, ini udah ketinggalan di belakang karena memangnya nggak bisa main high press. Terus yang bikin gue dongkol lagi apa, si pelatih ini, si Patrick Star ini, dia nggak melatih bagaimana angkat bola atas kah? 2 gol dari corner kick, 3 cuma yang satunya kan penalti gara-gara Nathan kan hari. Ya gue nggak ngehujat pemain, emang seharusnya pemain itu tidak dihujat karena mereka hanya menjalankan apa yang diinstruksikan dari pelatih. Kevin Dix nggak perlu dihujat karena dia sering ketinggalan ketika musuh menyerang. Atau siapa, Ben James yang beberapa kali gue tonton kalah speed, lu nggak usah dihujat. Tapi lu bayangin 2 gol itu dari eksekusi corner kick. Apa nggak ada yang memahami bagaimana cara mengantisipasi corner kicknya Australia? Bahkan kita di yang pertama itu Australia beberapa kali dapat sepak pojok. Buktinya bisa kok, Calvin Fredong aja bisa. Ya kalau itu saya yang termasuk yang pemain yang kecil lah secara postur, bisa kok dia kalau adu badan kalah sih, tapi bisa lah dia ngeduelin Larry Sultan, ngeganggu Larry Sultan, dia nggak dapat bola. Tahu Larry Sultan segede apa kan? Sumpah, sehari itu hari Kamis kemarin ya, berbuka dengan hal-hal yang mendongkolkan gitu. Ada apa sih sebetulnya? Mungkin ya gue sempat kepikiran, dan itu pun gue selama membaca sebuah komentar kayak, oh iya ya mungkin gini kali, kenapa undang-undang itu disahkan di hari Kamis kemarin? Ya karena kalau misalnya Indonesia menang, pasti orang akan cepat lupa sama undang-undang itu, kalah euforianya. Jadi makanya dilakukan sidang di hari Kamis. Tapi yang masih nggak gue paham kok bisa tuh si Erick Thohir gitu ganti pelatih di tengah kompetisi, terutama lah hitungannya bukan kompetisi ya. Gue takutnya ada menafikan kompetisi itu kayak liga gitu, ini turnamen gitu yang jangka waktu pemain pendek bisa. Bahkan ada salah satu podcast yang tadi yang gue bilang Kasmar itu, ketika dia juga bingung bingung kenapa harus ganti pelatih, di situ kalau Vergong pun ngomong bahwa mereka nggak, ya mungkin ada kendala bahasa, tapi tidak yang sampai sedemikian rupa gitu. Bahkan mereka masih bisa bercanda dengan kontak fisik. Maksud gue kayak ya lo tau lah video yang Sintayong diceburin ke ice bed itu sama Ivar, sama Hibe dan yang lain. Itu kan konteksnya bercanda, dan mereka masih berani untuk melakukan itu walaupun keterbatasan bahasa gitu loh. Jadi menurut gue kalau alasannya bahasa terus lu masuk dari Patrick Stan itu si penjudi itu, menurut gue ngaco lah. Ada gila-gilanya tuh orang.
udah gitu BUMN bermasalah kan ya. Kemarin Pertamina oplosan lah, terus apa Liga korup, PT Timah, Antam, udah lah. Oh, satu lagi yang bikin gue jengkel tuh, siapa, Erick Thohir. Pasca pertandingan dia ngomong bahwa dia dua jatuhnya, cuma ini gue rapel aja sekalian arah balik nih. Erick Thohir ngomong bahwa saya akan terus mendukung timnas. Pak, semua supporter timnas ya jelas pasti mendukung timnas dong. Gak mungkin dong gua tiba-tiba jadi mendukung Australia, kan enggak, logikanya itu loh. Kalau timnas kalah, iyalah, gua dari era Simon McManamy kita kalah 3-2 aja gua masih ngedukung, walaupun masih nonton. Bahkan ini gua akan pertama kalah sama gue lupa runtutannya gimana, tapi kalah sama Thailand juga, terus kebantai sama UAE 5-1 kalau nggak salah, 5-0, kipernya Wanet Gawan, gue nggak menyalahkan kipernya. Terus kita sama Vietnam juga kalah 3-0 kalau nggak salah, 3-0 atau 2-0. Sama Malaysia kita membuat rekor loh itu, kalah di kandang pertama kali sama Malaysia, kalah 3-2. Gue di situ nggak yang babuk timnas Indonesia, lo gue mending dukung Vietnam, kagak bro. Kok lu bisa berstatement seperti itu gitu? Kecuali masalah klub, oke lah, klub. Ini tim nasional, sebabuk-babuknya pun kita pasti dukung gitu loh. Memang gak 100%, tapi ya pasti lebih dari 90% lah mendukung. Jangan kan cuma McManamy, jangan kita kalah kebantai 10-0 lawan Bahrain aja gue masih mendukung. Gue rajin nonton timnas, kelompok umur aja gue rajin, bukan yang sering banget tapi gue masih berusaha untuk nonton. Itu bentuk gue ngedukung. Gue gak pernah, mungkin pernah beberapa kali, tapi gue gak yang sering kan orang gue tuh sini lepasin, gue gak pernah ngomong itu. Gak yang sampai ngata-ngatain, paling cuma gimana sih, paling gitu aja. Dan itu pun gue ngomong untuk gue sendiri gitu, gak yang gue sanggup untuk ngatain. Gue gak pernah hate pemain timnas siapapun itu dari era manapun. Kok lu bisa berstatement kayak gitu? Itu emang sebuah keharusan. Satu lagi, postingan lu ngepost ayat potongan ayat Al-Quran di situ. Gua tentang berusaha, kalau nggak tentang berusaha atau apa itu, nggak usah lebar pembelian Al-Quran. Kalau lu ngomonginnya duniawi, kalau koneksi duniawi ya duniawi. Jangan lu bawa Al-Quran, apalagi untuk pembelaan diri lu sendiri. Lu kayak gitu namanya, memanfaatkan agama, menjual agama. Gila kali lu. Malah ujung-ujungnya bisa jadi akan kena yang namanya politik identitas. Seolah-olah apapun yang terjadi tamengnya agama. Enggak bro, agama itu bukan tameng buat lu ketika lu bermasalah. Agama itu menjadi poin dimana lu tuh ngaca. Karena agama lu jadi ngaca, lu kembali ke jalan yang benar untuk nurunin ego lu, untuk hidup pikir lebih jernih, lebih baik. Gila lu. Sekarang mau ngomong apa dah? Coba ngomong aja udah. Lu minta maaf, ini kesalahan, ini blunder. Ngomong, gak usah saya tetap mendukung timnas dan saya akan menjaga nasionalisme ini. Yalah kentut. Nasionalisme itu atau mendukung, mendukung itu ketika lu tidak menghancurkan timnas. Oke, lu bisa datengin, diskusiin banyak pemain diaspora. Oke, itu nilai plus dulu. Tapi kalau Indian itu lu merasa itu lu udah kelebihan ego sampai harus mengganti pelatih, sampai harus lu hanya fokus di timnas aja. Gua percaya lah liga ini bakal bangkit gitu, walaupun gua agak kecewa juga
timnas putri masih lama nanti mainnya. Gua terakhir baca 2007 baru ada timnas putri. Bukan timnas, Liga Putri. Timnas putri udah ada, terusnya Coach Mochi. Nah, yang gua, ini kemana? Saking keselnya tuh gua, asli kesel banget. Iya. Sampai timnas itu kayak lu boleh lah membanggakan, lu bisa dialog dengan ajak pemain diaspora mau beralih keluarga negara menjadi Indonesia, oke. Itu nilai plus. Tapi menurut gue bermasalah sebetulnya adalah expo. Andai kata mungkin ketika Iwan Bule tidak terlalu didesak oleh expo, dia bisa melepaskan diri dari expo, gua rasa Iwan Bule juga bisa melakukan itu. Bahkan dia bisa mendatangkan pelatih yang bagus, Sintayong, Luis Mia pada saat itu. Walaupun dia Luis Mia akhirnya kena pecat gara-gara di mana Asian Games. Itu udah minus lah, tapi dia bisa mendatangkan Sintayong yang meracik timnas kita dari nol dengan idealisme dia. Lalu ngapain? Datang hubungan diaspora itu sebetulnya kalau gua rasa memang lebih butuh orang-orang yang bergerak di bidang diplomasi. Itu harusnya bisa orang-orang seperti dia, itu aja sih. Oke, anjing buka puasa aja pengen ngomel aja bawahnya. Aduh kocak emang orang. Kok bisa dia pikirannya kayak gitu. Gue jalan-jalan cuma buat ngomel-ngomel doang ya, sekali-kali lah gitu kan jalan tapi sambil ngeluarin enak-enak. So ya udah, nggak, video gue ini cuma buat ngomel-ngomel doang, jadi thank you